Bab 190. Memancing. Mata Colden menyipit, siapa yang mengizinkanmu memanggilnya Bibi? Napas dingin yang tiba-tiba terpancar dari tubuhnya membuat Claire terkejut, lehernya menyusut, matanya terkulai malu-malu, dan dia tidak menjawab kata-katanya. Dengan siapa kamu berbicara? Annie memelototi Colden dalam-dalam, apakah ada orang yang berbicara dengan istrinya seperti ini? Claire, abaikan dia, istirahatlah dengan baik malam ini, dan aku akan memberinya pelajaran. Setelah berbicara, Annie bangkit dan berjalan ke arah Colden. Colden mengerutkan kening. Sebelum dia bisa bereaksi, Annie tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit telinganya. Kamu keluar. Wajah tampan yang awalnya tanpa ekspresi benar-benar berubah pada saat ini, dan Claire juga terkejut, karena dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Colden sebelumnya, dan berbagai emosi marah dan rasa malu secara bergantian muncul di wajahnya dan di bawah matanya, tetapi terhadap bibinya sendiri dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa berkata dengan dingin, lepaskan. Jangan harap. Annie mencubit telinganya, cepat pergi denganku, ada yang ingin bibi katakan padamu. Sial. Colden sangat marah sampai ekspresi wajahnya berubah, tetapi dia hanya bisa mengikutinya dengan patuh. Setelah mereka pergi, Claire tanpa sadar menatap Arthur yang berdiri di sampingnya, sedikit malu. Itu. Bibi Tuan Muda Ye memang seperti ini, dia seharusnya adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan Tuan Muda Ye. Claire mengangguk mengerti dan tahu. Meskipun dia sedikit dingin, dia masih menghormati bibinya. Bagaimanapun, dia memiliki ekspresi itu di wajahnya dan dia masih bisa mengikutinya keluar tanpa mengatakan apapun. Senior memang senior. Tapi, jika diganti menjadi Patua Ye pada saat ini, diperkirakan Colden sudah akan melawannya dari awal. Di luar, tangan Annie masih mencubit telinga Colden, katakan padaku apa yang salah denganmu, seorang pria besar membuli seorang wanita seperti ini, apakah kamu tidak malu? Kenapa aku membulinya? Lepaskan. Bahkan jika Colden adalah pria besar dengan kulit tebal, kekuatan Annie tidak tertutupi, dan telinga Colden merah. Wajahnya dingin, tapi Annie tidak peduli sama sekali. Kamu tidak membulinya, mengapa kamu begitu galak? Apakah kamu tidak tahu menghadapi seorang harus gentleman? Oke, aku tahu kamu dilahirkan dengan dingin dan tidak menempatkan wanita di matamu, tapi Claire adalah istrimu. Kamu harus melakukan kewajiban sebagai suami, kan? Colden tidak berbicara. Apa kamu mendengar? Colden mengerutkan bibirnya dalam-dalam, dan berkata dengan tidak nyaman, Bibi, ini urusan pribadiku, kamu tidak perlu mengurusnya, bukan? Ketika Annie mendengar ini, dia segera mengangkat alisnya, apakah kamu keberatan bibimu mengurusi urusanmu? Ibumu memintaku untuk menjagamu sebelum dia meninggal, dan kamu bersikap seperti ini kepada bibimu. Mata Colden berbinar. Merasakan perbedaan auranya, Annie melengkungkan bibirnya, lalu menarik tangannya. Sudahlah, bibi juga hanya berkata dengan santai saja, jangan terlalu banyak berpikir. Tetapi jika aku memintamu untuk bersikap lembut dengan Claire sekarang, jangan lupa, dia adalah wanita yang baik. Mendengar kata-katanya, Colden mengangkat alisnya dan mencibir, bagaimana cara bibi memutuskan bahwa dia adalah wanita yang baik. Lihat seperti apa penampilanmu di kursi roda. Siapa yang mau menikahimu? Colden. Banyak orang yang bersedia menikah ke dalam keluarga Ye. Kamu juga tahu bahwa mereka ingin menikah ke dalam keluarga Ye, bukan menikah denganmu. Jika kamu bukan bermaga Ye dan bukan CEO Yes Corp, apa kamu pikir akan ada wanita yang menyukaimu? Kecuali mata dan hati mereka buta. Annie benar-benar kasar terhadap Colden, dan berbicara dengan sangat keras kepala, tingkat lidah beracunnya sebanding dengan Colden. Colden mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, menyerangku, apa gunanya bagi bibi? Apakah kamu tidak bisa mendengarkan kebenaran? Bibi hanya ingin memberitahumu bahwa Claire tidak buruk.
Jika kamu melewatkan seorang gadis seperti ini, kamu akan menyesalinya nanti. Colden, apakah kamu tahu bahwa dia menikah ke dalam keluarga Ye bukan demi uang? Cek. Annie mencibir, tangannya berdering dan dengan jijik menatap Colden. Jika dia benar-benar wanita yang rakus akan kesombongan, maka dia tidak akan membawa anaknya untuk menikah denganmu, bahkan setelah kamu tahu dia masih mati-matian ingin melindungi anaknya. Itu karena dia masih memiliki perasaan untuk mantan suaminya. Tapi sejauh yang aku tahu, dia tidak memiliki hubungan dengan mantan suaminya sama sekali. Dia hanya seorang ibu yang melindungi anaknya sendiri, tidak lebih. Colden mendengus dingin, masih bersikeras pada pemikirannya sendiri. Aku mendengar Arthur mengatakan bahwa orang lain mengatakan kamu cacat, dan dia masih melindungimu. Colden, jika kamu merasa gadis ini benar-benar rakus akan kesombongan, maka kamu benar-benar buta. Sudah larut, biarkan Arthur mengantarmu pulang. Colden tidak repot-repot berbicara dengannya lagi, jadi dia memutar kemudi dan memasuki ruangan. Annie menatap punggungnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya. Bocah bau, aku hanya menasihatimu 2 kata dan kamu sudah tidak senang. Ya, aku akan pergi hari ini. Arthur dipanggil keluar, dan kemudian pergi untuk mengantar Annie pergi. Hanya Colden dan Claire yang tersisa di kamar. Claire ingat apa yang telah terjadi sebelumnya dan tidak berani menghadapinya. Jadi ketika Colden masuk, dia dengan cepat berbaring dan menarik selimut untuk tidur. Suara roda bergulir berhenti di samping tempat tidur, dan Claire buru-buru menutup matanya. Suara Colden yang agak dingin datang dari belakang. Gadis yang sudah menikah 2 kali. Telinga Claire bergerak, tapi dia tetap berbaring di sana. Bangun dan bantu aku naik ke tempat tidur. Mata Claire langsung melebar, apakah dia juga ingin tidur di sini? Dia tidak bergerak, berpura-pura tidur. Begitukah caramu membalas penyelamatmu? Colden berkata lagi. Claire, apakah tidak ada kamar di sebelah? Karena dia memesan suite dan masih ada kamar di sebelah, dia dan Colden telah tidur secara terpisah sebelumnya, jadi ia berharap sekarang dia juga bisa sama seperti sebelumnya. Colden mencibir, aku akan tidur di sini. Tak berdaya, Claire harus bangun perlahan. Kalau begitu aku akan membantumu tidur. Kamu tidur di sini, aku akan pergi ke sisi lain. Setelah berbicara, dia berjalan ke arah Colden dan mendukung tubuhnya untuk membantunya, tetapi menemukan bahwa dia bahkan tidak bergerak, dan alisnya yang halus sedikit berkerut. Claire mengangkat kelopak matanya dan menatapnya dengan curiga. Kamu bergeraklah, atau bagaimana aku bisa membantumu naik ke tempat tidur? Colden meliriknya dan mencibir, kamu membantuku naik ke tempat tidur, dan kamu pergi ke sisi lain sendirian. Wanita yang sudah menikah kedua kali, kamu benar-benar punya rencana yang bagus. Saat kamu masih di dalam pengaruh obat dan menempel ke pelukanku, mengapa kamu tidak mengatakan ini? Berbicara tentang pengaruh obat, wajah Claire tiba-tiba berubah warna. Colden menggenggam pergelangan tangannya dan meletakkannya di antara lehernya. Sepertinya kamu sudah melihat karya agung kamu sendiri. Ini, semua yang kamu tinggalkan. Dia meraih tangannya dan menjatuhkannya di antara lehernya, lalu menyentuh beberapa tempat, dan berkata dengan suara pelan. Claire yang awalnya tercengang sampai akhirnya menyusut, dia tidak tahan ingin menarik kembali tangannya, tapi Colden menekannya dengan keras di dadanya. Dengar, kamu jelas sangat menginginkanku, tetapi sekarang kamu mengusirku. Wanita yang sudah menikah kedua kali, apakah kamu benar-benar mencoba memancingku? Bersambung.